Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan doa serta dukungan finansial dari jemaat Tuhan bagi kami sekeluarga selama kami menjalani isolasi mandiri karena saya positif COVID-19. Dan bersyukur pada tanggal 29 Juli 2021 saya rapid antigen, hasilnya negatif. Dan sekarang masih menjalankan isolasi mandiri selama 7 hari ke depan. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan GKI Ungaran dan BPJ yang telah setia mendukung kami dalam doa dan finansial. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi saat ini tentu membuat kita semakin menjadi takut. Apalagi sekarang varian virus corona Delta yang berasal dari India ini sangat mengerikan. Dan bahkan penularannya sangat begitu cepat. Dan sekarang tidak memandang usia, bahkan anak-anak kecil pun sekarang terinfeksi virus corona. Dan menurut para dokter, bahwa virus ini sangat mematikan. Dan itu terlihat dari tingkat kematian yang diakibatkan dari virus Delta ini sangat meningkat. Tetapi kalau kita melihat di beberapa negara, misalnya Singapura, bagi pemerintah setempat beranggapan bahwa virus corona ini dianggap sebagai flu biasa. Karena itu pemerintah di Singapura menganjurkan semua warganya harus divaksin. Dan bahkan pertandingan Piala Dunia tahun ini tetap diadakan. Dan dikatakan stadion sepak bola penuh. Dengan catatan semua peserta dan penonton harus menunjukkan kartu bahwa sudah divaksin. Dan kalau kita melihat, hampir semua penonton tidak menggunakan masker. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Indonesia, justru kita melihat dan mendengar berita yang dapat saja membuat kita semakin takut terhadap virus corona ini. Tetapi sementara di negara lain, mereka berbondong-bondong untuk memberi diri mereka divaksin dan mendukung program pemerintah untuk warganya divaksin. Maksud saya di sini adalah kita harus bijak dan cermat dalam menyikapi berita-berita yang beredar saat ini dan tetap mendukung program pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu Saudara, kalau dokter yang saya konsultasi selama kami COVID, dia berkata bahwa penyakit corona ini adalah penyakit makan enak. Kenapa? Karena obatnya makan enak, istirahat total, dan konsumsi vitamin. Hanya itu kata dokter itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong kami di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Hamba-Mu yang sangat sederhana ini, yang penuh dengan keterbatasan, mohon kiranya Tuhan mengudus sucikan, mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan tolonglah hamba-Mu. Jemaat Tuhan yang duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu juga, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati alat yang kami pakai. Kau memberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk renungan kita pagi hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya ambil satu tema, yaitu tetap semangat di tengah situasi yang terpuruk. Tetap semangat di tengah situasi yang terpuruk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks pembacaan ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di mana saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam situasi yang terpuruk, karena ia berada dalam penjara untuk menantikan hukuman mati. Dan menurut para teolog, Rasul Paulus mati dengan cara dipenggal pada tahun 67 sesudah Masehi. Dan dalam situasi seperti ini, Rasul Paulus menulis surat nasihat dan dorongan kepada Timotius. Dan bahkan para ahli teolog berkata bahwa ini adalah surat Paulus yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari nats yang baru kita baca ini, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan ada 3 prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap semangat di tengah situasi yang terpuruk. Yang pertama, ayat 8, saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah sadar. Perhatikan kata ingatlah ini, di ayat 8, diawali dengan kata ingatlah. Kata ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena kata ini, kalau kita melihat dari kata aslinya, yaitu bahasa Yunaninya, ini dari kata menemoneo. Dan kata ini dapat memiliki beberapa terjemahannya, yaitu yang pertama, perhatikanlah, sadarlah, dan sadarilah. Itu sebabnya prinsip yang pertama, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap semangat di tengah situasi yang terpuruk sekalipun, yaitu sadar. Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus sedang berada dalam penjara dan sedang menantikan hukuman mati. Keadaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus sedang berada dalam kondisi yang terpuruk. Namun walaupun demikian, ia tetap semangat memberitakan Injil. Mengapa Rasul Paulus tetap semangat? Di tengah situasi yang sangat terpuruk sekalipun, ia tetap memberitakan firman Allah. Alkitab katakan karena Rasul Paulus menyadari tentang fakta-fakta tentang Yesus Kristus yang ia layani. Yaitu fakta yang pertama, Bapak Ibu bisa memperhatikan di ayat 8. Di sana dikatakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, artinya di sini bahwa Yesus Kristus yang Rasul Paulus sembah dan layani adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Berbicara tentang kematian, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan kebanyakan orang. Sehingga kebanyakan orang menghindari hal ini. Dan kematian tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi Tuhan yang disembah Rasul Paulus, yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan sanggup mengatasi kematian. Ini bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Rasul Paulus tetap memiliki semangat yang begitu kuat karena ia sadar bahwa Tuhan yang ia sembah dan layani adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Fakta yang kedua adalah Rasul Paulus menyadari bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menarik karena Rasul Paulus menuliskan bagian ini, yaitu Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud.
Nah, apa maknanya bagi kita? Mengapa Rasul Paulus menulis bagian ini? Di sini berarti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia, yang mengenakan tubuh manusia, yang mengerti keadaan manusia, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya ketakutan, dan bagaimana rasanya penderitaan, bagaimana rasanya kesedihan. Dan Yesus Kristus sangat mengerti keadaan umat manusia, termasuk keadaan kita saat ini. Karena Ia adalah Allah yang hadir dalam sejarah umat manusia. Jadi Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud adalah Allah yang hadir dalam sejarah manusia, yang mengerti keadaan serta penderitaan umat manusia, termasuk keadaan saya dan saudara. Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud juga menjelaskan kepada kita bahwa rencana Allah dari dahulu hingga sekarang itu tidak mungkin gagal. Kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bagaimana janji Tuhan bagi keselamatan umat manusia dari dosa. Dikatakan dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Bapak ibu saudara, janji itu dinyatakan Tuhan pada ribuan tahun yang lalu, dan janji itu digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin pernah gagal, dan janjinya iya dan amin. Bapak ibu saudara, inilah fakta-fakta yang membuat Rasul Paulus tetap semangat walaupun ia berada dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Kalau kita melihat kondisi dan situasi bangsa kita saat ini, sungguh sangat memprihatinkan. Karena ada begitu banyak korban yang berjatuhan karena wabah COVID-19 ini. Dan bahkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Dan kalau kita melihat hampir semua apa yang telah kita rancangkan dalam tahun dan bulan ini, hampir semuanya tidak terlaksana karena COVID-19 ini. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia sungguh sangat terbatas dan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi walaupun demikian, sebagai umat percaya, kita harus sadari bahwa Tuhan yang kita sembah dan layani adalah Allah yang mengerti keadaan umat manusia. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia adalah Allah yang pernah mengalami penderitaan umat manusia ketika Ia turun ke bumi menjadi sama dengan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini dan kondisi apapun Bapak Ibu Saudara saat ini, sadarilah fakta bahwa kita mempunyai Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang mengerti dan merasakan apa yang kita rasakan saat ini, dan Tuhan yang berkuasa atas kematian. Itu prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara, harus sadar. Yang kedua, prinsip yang kedua, ayat 9. Karena pemberitaan Injil ini, aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Garis bawahi, firman Allah tidak terbelenggu. Prinsip yang kedua adalah beritakan. Dalam bagian ini, kondisi Rasul Paulus sedang berada dalam usia yang renta dan sudah tua. Di masa tuanya, ia hidup dalam penderitaan karena berada dalam penjara, karena memberitakan Injil Kristus. Walaupun kondisinya yang sudah renta, ia tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Rasul Paulus dalam kondisi yang terpuruk, berada dalam penjara, menantikan waktu hukuman matinya, namun demikian ia tetap memberitakan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak bisa terbelenggu dan terpenjara, dan firman Tuhan tidak bisa dihentikan oleh COVID-19 ini. Melalui situasi saat ini, mari melalui semangat dan pengalaman Rasul Paulus ini, kiranya mendorong kita sekalian jemaat Tuhan untuk semakin giat bersaksi, baik melalui Facebook, melalui YouTube, atau Instagram, apapun itu. Mari kita
Sebarkan virus kebaikan, yaitu firman Tuhan. Karena dunia saat ini sedang mencari jalan keselamatan. Dunia saat ini sedang kehausan akan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sekarang tidak dapat beribadah secara tatap muka karena pandemik ini, tetaplah semangat untuk memberitakan Injil sampai kesudahannya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi seperti ini, mari kita miliki semangat seperti Rasul Paulus untuk tetap semangat memberitakan firman Allah walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun. Itu prinsip yang kedua, beritakan firman Allah. Prinsip yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, karena itu aku sabar. Sekali lagi, karena itu aku sabar. Kata ini dari bahasa Yunaninya yaitu hupomoneo, yang secara harfiahnya memiliki arti tinggal di bawah. Ini Bapak Ibu Saudara seperti seorang kuli panggul atau kuli bangunan yang sedang mengangkat beban yang ada, yang begitu berat di pundaknya. Dia dengan sabar mengangkat beban itu sampai ke tujuan. Nah, ini adalah gambaran orang yang sabar dan tekun, di mana dia tidak lari dari beban itu. Dia tidak lari dari persoalan hidup itu, tetapi ia dengan sabar dan setia untuk menghadapi semuanya. Dia mengangkat sampai ke tujuan. Nah, inilah gambaran dari kesabaran yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Dari Rasul Paulus, dan Rasul Paulus dalam bagian ini menjelaskan kepada kita ada beberapa hal yang membuat Rasul Paulus mengapa dia tetap sabar memberitakan firman Allah. Yang pertama, pada ayat yang ke-9a, Rasul Paulus tetap setia dan sabar memberitakan firman Allah. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa ada tugas dan beban untuk memberitakan firman Allah kepada semua orang. Walaupun ia harus dipenjarakan karena Injil, ia tetap sabar memberitakan firman Allah karena ia rindu banyak orang yang diselamatkan karena firman Allah. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara bisa memiliki kesabaran seperti Rasul Paulus kalau kita ingat bahwa ada tanggung jawab dan beban yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Kita dipanggil Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Ada sebagai gembala, pengajar, mahasiswa, wira swasta, apapun profesi kita. Mari sadarilah dan milikilah kesabaran bahwa ada tanggung jawab dan beban yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan, yaitu beritakan firman Allah. Yang kedua, Rasul Paulus sabar dan termotivasi karena ada janji ilahi bagi mereka yang sabar memberitakan firman Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan katakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini menjelaskan kepada kita, dikatakan kita akan hidup dengan Dia, kita memerintah dengan Dia. Dan satu fakta yang sangat menarik pada ayat 13, yaitu Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang setia. Itu sebabnya Rasul Paulus memiliki kesabaran untuk memberitakan firman Allah. Dan seharusnya kita juga harus memiliki kesabaran untuk memberitakan firman Allah. Karena kita memiliki Allah yang setia. Kita tidak menanggung semua penderitaan ini sendiri karena
ada Allah yang setia bersama dengan kita. Ia menanggung semua kelemahan dan penderitaan yang kita alami saat ini karena firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersabar dalam kondisi apapun kita saat ini. Teruslah beritakan firman Allah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan selalu ada beserta kita. Dan ingat janjinya bahwa kelak kita akan hidup bersama dengan Dia dan memerintah bersama Dia. Karena itu tetaplah bersabar dan berharap kepada janji Tuhan dalam situasi kehidupan kita. Percayalah, Ia selalu berserta kita. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8-10 mengajarkan kepada kita ada 3 prinsip untuk kita tetap semangat dalam kondisi terpuruk sekalipun. Yang pertama, sadarilah bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa atas segalanya. Yang kedua, beritakanlah firman Allah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, sabar bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sendirian, karena ada Allah yang setia selalu beserta kita dan Dia turut menanggung penderitaan yang kita alami. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang bisa kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk kami tetap setia memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami kembali bahwa kami tidak sendiri menjalani hidup ini, karena ada Allah yang setia yang selalu beserta kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Berkati setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.